Jalan Malioboro didirikan bertepatan dengan pendirian Keraton Yogyakarta. Dalam bahasa Sangsekerta, kata Malioboro bermakna karangan bunga. Hal itu mungkin ada hubungannya dengan masa lalu ketika keraton mengadakan acara besar, maka Jalan Malioboro akan dipenuhi dengan bunga. Ada pendapat bahwa nama Malioboro berasal dari kata Marlborough, gelar Jenderal John Churchill pada tahun 1650 sampai dengan 1722 dari Inggris. Namun pendapat ini disanggah dengan adanya bukti sejarah bahwa Jalan Malioboro sudah ada sejak berdirinya Ngayogyakarta Hadiningrat. Peter Carey berpendapat bahwa jalan raya ini telah dibangun dan digunakan untuk tujuan seremonial tertentu selama 50 tahun sebelum orang Inggris mendirikan pemerintahannya di Jawa. Konon, Malioboro dimaknai sebagai perjalanan menjadi wali atau mali, dan oboro yang berarti mengembara. Secara singkat, kawasan Malioboro yang terdiri dari dua nama jalan utama yakni Margomulyo dan Margo Utomo adalah bagian dari konsep Sangkan Paraning Dumadi atau perjalanan manusia dari lahir hingga kembali ke Sang Pencipta. Sangkan Paraning Dumadi memiliki simpul-simpul utama yakni Panggung Krapyak Keraton Yogyakarta, Tugu Jogja. Panggung Krapyak ke Keraton melambangkan Sangkaning Dumadi atau perjalanan manusia sejak lahir, dewasa hingga memiliki anak atau keluarga. Sementara Tugu menunjuk keraton yang melalui Malioboro melambangkan perjalanan manusia menuju akhir hayatnya. Konsep ajaran Pangeran Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono pertama ini telah ada sejak awal berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta pada tahun 1755. Malioboro dulu berfungsi sebagai Raja Marga atau jalan kerajaan yang digunakan untuk kegiatan seremonial ataupun penyambutan tamu negara. Selain itu, di Malioboro juga terdapat Kepatihan sebagai pusat pemerintahan dan Pasar Gede sebagai pusat perekonomian. Pasar Gede yang awalnya hanya tanah lapang berkembang pesat dan mendapatkan julukan pasar terindah di Jawa. Pada sekitar tahun 1870-an mulai berkembang sentra ekonomi di Yogyakarta seiring terbitnya Undang-Undang Agraria. Mulai tahun tersebut Hindia Belanda melaksanakan politik kolonial liberal atau disebut juga dengan politik pintu terbuka, open door policy. Penanaman modal swasta mulai diperbolehkan masuk dan aturan kepemilikan tanah diperketat pada masa ini. Adanya modal asing yang masuk pada periode ini mulai banyak dibangun stasiun, bank, pusat perdagangan, dan sekolah. Perekonomian semakin cepat berputar dan industri berkembang, salah satunya gula. Selanjutnya pada abad ke-20 terjadi peningkatan jumlah pendatang di Yogyakarta dan membuat Malioboro menjadi jalan pertokoan paling sibuk hingga saat ini. Begitulah perkembangan Jalan Malioboro dari jalan yang sepi dipenuhi pepohonan menjadi pusat perbelanjaan di Yogyakarta. Malioboro sebagai jalan yang penuh makna filosofis akan kembali ditata sehingga tidak hanya digunakan sebagai pusat perbelanjaan saja. Malioboro menyimpan banyak kisah
dan sejarah yang memantik siapa saja yang melaluinya. Konsep penataan wilayah Malioboro sudah lama digagas oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Tidak hanya sekedar memindahkan pedagang kaki lima, tapi juga memikirkan seluruh aspek kebutuhan mereka agar lebih nyaman dan aman dalam mencari rezeki. Para PKL akan mendapatkan jaminan kepastian dalam berjual, menyangkut legalitas status informal menjadi formal.